Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Allah, pengikut setia musisi dakwah channel, kami sekarang ini akan mengadakan suatu podcast yang mana podcast ini akan berguna bagi umat lah yang terpenting kan. Insyaallah Ustaz, insyaallah. Maka dari itu kami akan membahas suatu tentang hijrah yang mana pada zaman sekarang ini orang pada tidak tahu mengenal hijrah itu. Apa sih hijrah itu? Ya kan Ustaz? Orang sekarang banyak yang hijrah, tapi hijrah sekarang ini melenceng dari tabiatnya Islam. Betul Ustaz? Betul. Maka dari itu mari kita sama-sama mengkupas tuntas pada siang hari ini untuk judul yang hijrah ini. Baik, saya ingin ada 3 pertanyaan Ustaz yang saya pertanyakan kepada Ustaz. Insyaallah Ustaz ini adalah Ustaz kondang yang mana udah terkenal lah di pojok-pojok Kampar sampai di Kota Pekanbaru. Insyaallah udah mengenali saudara kita. Masyaallah. Baiklah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Arya Rizaldi, saya mahasiswa UIN Suskariau. Sedangkan Ustadz yang satu ini, Ustadz ini sudah semester 8. Betul Ustadz? Semester 8 dan alhamdulillah lagi nyusun. Doakan kepada followers setia musisi dakwah channel, semoga skripsi beliau didapat kumlot dibanyakan. Amin. Dan nama Ustadz ini adalah Taufik Ar-Rahman. Insyaallah singgelilah yang ingin menjadi istri beliau, masyaallah sangat beruntung sekali dapat beliau ini. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama untuk mengkupas tuntas tentang hijrah. Oke Ustaz, saya ingin bertanya, apakah pengertian hijrah menurut Ustaz? Ya baik, Waalaikumsalam. Sahabatku dimanapun Anda berada, kita beranjak dari Bismillahirrahmanirrahim. Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta wa yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib ataupun keadaan suatu kaum kalau tidak kaum sendiri merubah. Jadi hijrah itu ada sebenarnya. Yang pertama ada hijrah dimulai daripada hati. Tapi ada pula orang yang mengatakan sendiri sebab kalau hati dulu. Betul Ustaz. Karena jilbabmu ke seluruh tubuhmu itu perintah Allah untuk para perempuan. Jadi untuk orang-orang yang belum mengerti, barangkali di antara mereka itu belum paham. Bukan mereka itu kita katakan bodoh, tidak ada yang bodoh. Hanya mereka belum paham dan belum ingin mengetahui. Mudah-mudahan kita doakan mereka ya. Amin ya Allah. Mereka tidak paham kenapa harus berhijab. Tidak, orang mengatakan hati dulu yang diijabkan baru kepala. Kalau hatinya nggak bisa sampai kapan terus kepalanya kapan? Dosa terus menerus bertambah. Tentunya karena ibaratkan ini adalah sebuah air minum yang berada dalam kemasan, tangan di sebuah gelas. Jika ini adalah air yang kotor, ketika kita masukkan terus air yang putih, yang kotor tadi akan keluar berganti dengan air putih. Jadi hijrah itu dimulai pertama sekali memang dari pakaian. Pakaian dulu. Karena ketika sesuatu itu telah terbiasa, akan diberikan oleh Allah SWT pertolongan dan dapatkan hidayah juga. Iya. Tapi begini Ustaz, kadang ada orang bilang hijrah itu apa sih? Hanya sekedar dari perbuatan saja. Padahal sholat dia itu masih amburadul, pakaian masih amburadul, tapi dia ingin hijrah. Tapi hijrah itu hanya sekedar dari mulut aja Ustaz. Kayak mana cara merubahkan pikiran dia seperti itu Ustaz? Biar hati dengan pikiran itu sinkron. Ya. Setiap perbuatan baik dari zaman dahulu ataupun bahkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam, tentunya iblis. Iblis itu tidak akan senang. Dan aku akan mencari teman yang sebanyak-banyaknya agar bisa menemani iblis di dalam neraka. Jadi untuk teman-teman yang memang pada hari ini sudah hijrah dan lain sebagainya, baik itu dari pakaian, perbuatan, laku dan lain sebagainya, maka akan menemui satu titik permasalahan, yaitu hati itu akan tergoncang. Banyak kawan yang mulai mencemooh dan lain sebagainya. Kan pernah kita jumpai tulisan-tulisan, maaf kawan kalau aku tidak seasik itu. Karena memang kebaikan itu sangat sulit. Kalau untuk berbuat dosa
Tidak perlu diajari, pandai sendiri manusia. Tapi kalau untuk berbuat kebaikan kan, tentunya harus sabar. Nah ya, itu berwassalam. Allah bersabar kita dengan sholat, dan sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang. Dalam hijrah itu harus sabar. Sabar ya. Berarti intinya hijrah juga harus menggunakan sabar, Ustaz. Sabar, harus sabar. Harus sabar. Karena akan banyak netizen, ya kan, bahasa netizen. Menghujat ya? Menghujat. Iya. Iya. Coba ya, pakai celana cingkrang, dipotong nanti kebanjiran. Pakai cadar kan teman-teman kita yang ahwat-ahwat yang sangat luar biasa dibilang ninja. Iya. Sungguh luar biasa dunia ini, Ustaz. Sungguh luar biasa. Tetapi kenapa orang-orang yang bajunya kurang bahan, belum jadi? Dibilang cantik. Dibilang cantik. Nah, jadi sahabat-sahabatku yang ahwat, yang perempuan dimanapun anda berada, yang hari ini mulai memakai jilbab panjang, ya, syar'i dan lain sebagainya, anda luar biasa. Oke, selesai pertanyaan pertama, Ustaz. Sekarang beranjak pertanyaan kedua. Kalau seandainya kita sudah berhijrah, Ustaz, terus kita melakukan dosa lagi, hijrah lagi, dosa lagi, hijrah lagi, apakah hijrah kita diterima sama Allah, Ustaz? Kalau mengutip dari perkataan Tuan Guru kita, Ustaz Hadi Hidayat LC, dia berkata, maka sholatlah engkau walaupun engkau masih berbuat dosa. Maka teruslah berbuat baik walaupun maksiatmu akan datang lagi. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala tentunya menguji kita. Itu nantinya semakin banyak lingkungan kita, tempat kita berbuat baik. Karena hati itu tergantung lingkungan juga. Kalau kita berteman sama orang yang jualan parfum, ya kita ikutin harum. Tapi kalau kita berkawan sama orang yang jual pupuk, ya kita otomatis pupuk kan dia. Jadi tergantung. Jadi walaupun nanti dia telah hijrah, terus berbuat dosa lagi wajar, karena kita manusia. Iman kita itu naik turun. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah imannya naik terus. Jadi kita diuji dengan keimanan. Jadi mudah-mudahan kalau kita ikhlasnya, Allah akan bantu. Kita terus berdoa kepada Allah agar hati kita ini dikokohkan. Ya, betul. Dalam keimanan. Jadi intinya kalau seandainya kita udah hijrah terus buat dosa lagi, boleh hijrah lagi ya, Ustaz? Boleh. Insya Allah itu dosa kita diampuni lagi. Insya Allah. Insya Allah. Diampuni. Karena Allah itu sayang sama umat Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu coba kita lihat. Umatnya Nabi Lut, kaum Sodom. Iya. Kaum yang sangat luar biasa bejat ya. Dia tuh homo, menyukai sesama jenis. Itu Allah juga berbalik kampungnya tuh. Allah timpakan meteor, bumi, gunung meletus, tsunami dan sebagainya. Tapi dengan umatnya Nabi Muhammad, Allah akan lakukan sampai dia. Insyaallah. Oke, pertanyaan pertama udah, pertanyaan kedua udah, pertanyaan terakhir, Ustaz. Boleh, Ustaz? Saya siap. Oke, ketika kita hijrah, Ustaz, terkadang orang hijrah ini banyak yang hijrah palsu, Ustaz. Hijrah palsu. Kadang kita melihat orang itu sudah hijrah, tapi ternyata dalam belakang dia tidak hijrah, Ustaz. Jadi bagaimana sikap kita terhadap orang yang sudah hijrah seperti ini? Oke. Memang tantangan berat untuk seorang balik dan balik. Dai adalah dosa ketika dia sendirian. Karena dia bisa berpenampilan sangat luar biasa di depan orang banyak. Tapi ketika dia sendirian, Itu dia, Ustaz, pertanyaannya. dan satu malaikat sangat luar biasa. Ketika orang-orang yang sudah hijrah itu kemudian dia melakukan dosa diam-diam, maka bisa dikategorikan sebagai fasik. Dia menstai dirinya dengan keimanan dia. Kalau munafik bisa dikatakan, bisa jadi munafik dalam keimanan. Dia berlaku baik. Bisa kita jadikan kalau orang-orang yang belum hijrah jelas dia, karena dia menampakkan dosanya depan orang banyak. Dia apa yang ada di dalam, di luar pun seperti itu. Tapi dengan orang-orang yang sudah hijrah, yang sudah memakai koko, jubah dan sebagainya, tapi di belakang sendiri dia berbuat dosa, bila dosanya Lebih parah lagi, Ustaz. Baik. Jadi dari 3 pertanyaan ini, Ustaz, kesimpulan dari 3 pertanyaan ini apa kira-kira, Ustaz? tentang hijrah. Iya, tentang hijrah. Dari semua pertanyaan ini lah merangkap semuanya. Yang pertama, berangkat kita dari ayat tadi. Kalau kita ingin berubah, memang harus diri kita sendiri. Karena Allah itu tidak akan berubah nasib suatu kaum dan keadaan kaum kalau tidak perlu sendiri yang Merubahnya. Oke. Mau jadi kaya, ya usaha kerja. Mau jadi baik, ya usaha terus melawan daripada godaan-godaan syaitan dan sebagainya. Kalau ingin pintar ya belajar. Sedangkan mie instan, namanya instan. Iya. Tapi kan perlu kita
gunting. Ya. Keluarkan minyak, masukkan dalam mangkok atau dalam Rebus. rebus, kasih bumbu, kacang, makan nasi. Bahkan walaupun mie instan orang yang buat, ya kita tetap perlu sendoknya lagi. Ataupun orang yang menyuapkan kepada kita kan pasti pakai usaha dibantu orang. Ya. Artinya hijrah itu juga perlu bantuan orang lain. Jadi kalau teman-teman yang hari ini sudah menetapkan hati hijrah istiqomah, karena satu kali istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Apa itu karomah? Karomah itu adalah suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sangat luar biasa seperti wali Allah yang bisa berbicara dengan makhluk lain dan lain sebagainya. Itu adalah karomah. Tetapi Allah lebih mencintai satu kali istiqomah daripada 1000 karomah yang diberikan ada kepada orang. Oke, jadi pertanyaan terakhir Ustaz. Ini terakhir kali ini Ustaz. Boleh Ustaz? Boleh. Kesan orang untuk yang lagi berhijrah sekarang Ustaz. Pesan dan kesan untuk orang berhijrah. Pesan dari saya atau Pesan dari Ustaz. kalau hijrah itu tadi, maka tidak ada satu yang bisa menolong kita selain daripada Allah. Bagaimana cara kita meminta pertolongan Allah? Doa, tingkatkan iman dan takwa melalui sholat-sholat sunnah. Karena orang yang dikatakan taat itu bukan orang yang melakukan sholat wajib loh. Yang namanya wajib ya memang udah itu hak kita mengerjakannya. Tetapi orang yang taat itu apabila mereka rajin mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, maka kita meminta pertolongan kepada Allah. Itu dia berdoa, ya. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nanti kita diistiqomahkan pada Allah Subhanahu wa taala di dalam jalan cerah. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin sampai sini aja podcast kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terlebih untuk followers Musisi Dakwah Channel. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz ilmunya, semoga bermanfaat bagi kami. Saya tutup dengan membacakan sepotong doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan sampai jumpa kembali.